Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menyambung yang teori tentang standarisasi tadi, angka-angkanya ini saya coba jelaskan menggunakan Excel, bagaimana proses mendapatkan angka standarisasi. Yang pertama adalah standarisasi langsung untuk tingkat kematian ya. Untuk tingkat kematian. Ini dari contoh yang tadi, kita sudah mengetahui jumlah penduduk Indonesia ya, jumlah penduduk Indonesia per kelompok umur yang kita inginkan. Nah, ini biasanya kalau untuk penghitungan age specific death rate itu kelompok umurnya ini mengapa 0 dipisahkan? Karena untuk umur 0 itu penghitungan khusus untuk kematian bayi, sehingga ini 0 dipisahkan. Nah, kemudian kalau untuk standarisasi langsung itu kita juga sudah mengetahui ASDR-nya untuk dua wilayah yang diperbandingkan. Ini misalnya kita sudah mengetahui ASDR untuk wilayah Jogja dan ASDR untuk Papua. Nah, diketahui dari data-data tersebut, kemudian kita menghitung langkah-langkahnya adalah kita menghitung expected death-nya. Ini adalah dengan mengalihkan antara penduduk kelompok umur untuk Indonesia dikalikan dengan ASDR dari Jogja. Dapat. Kemudian untuk kelompok umur berikutnya juga dengan cara yang sama ya. Jadi ini tinggal dikopikan saja untuk semua kelompok umur sampai dengan kelompok umur 80+. Cara yang sama ini juga dilakukan untuk Papua ya, untuk Papua. Nah, selanjutnya setelah dihitung untuk semua kelompok umur, kita dapat angka totalnya ya, ini penjumlahan dari expected days untuk masing-masing kelompok umur dari 0 sampai 80+. Dijumlahkan, begitu juga untuk Papua juga kita jumlahkan ya. Nah, selanjutnya ini kita sudah mengetahui CDR dari Jogja dan Papua itu sendiri. Nah, sekarang yang kita hitung adalah standardize-nya. Ya. Standardize-nya ini diperoleh dari membagikan antara ini total dari expected days-nya dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia ya. Jumlah penduduk Indonesia di sini dalam ribuan ada 255.588.000. Sehingga dapatlah angka 4,16. Kemudian untuk Papua itu dengan cara yang sama tadi juga dibagikan ya. Penjumlahan dari expected days-nya dibagi dengan penduduk Indonesia, dapatlah 8,14. Nah, di sini ternyata terjadi perbedaan ya. Jadi untuk angka standardized itu ternyata Jogja itu di bawah Papua. Nah, barangkali begini penjelasannya. Jadi kalau untuk standardized-nya ini mungkin sudah mempertimbangkan rujukan yang sama sehingga angka ini mungkin lebih mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Walaupun mungkin pada saat sensus atau surveinya Papua lebih rendah ya, karena mungkin ada keengganan, salah satu yang menyebabkan itu adalah adanya keengganan untuk memberikan keterangan untuk anggota keluarga yang meninggal. Kalau di Papua itu seperti itu. Jadi ada perasaan sedih atau tertekan gitu ketika ditanya tentang kematian keluarganya. Itu untuk yang direct. Nah, kemudian untuk yang indirect, ini yang diketahui terlebih dahulu tuh lebih ke untuk Indonesia itu ASDR-nya. Kita udah dapat ASDR untuk Indonesia ini ya. Di sini dengan CDR 5,70. Kemudian untuk Jogja kita tahu jumlah penduduknya per kelompok umur ya. Dan Papua juga kita sudah tahu jumlah penduduknya menurut kelompok umur. Jadi yang dicari yang pertama adalah di sini expected death-nya untuk Jogja dan Papua. Nah, jadi untuk Jogja ini dikalikan antara penduduk Jogja itu sendiri dengan ASDR-nya Indonesia. Kemudian ini juga dilakukan untuk kelompok umur berikutnya, terus sampai dengan kelompok umur 80+. Jadi kalau di Excel nanti penghitungannya lebih mudah, hanya tinggal di copy saja, copy formula, kemudian copy, kemudian paste ke kelompok umur yang lain. Nah, ini juga dilakukan untuk Papua. Langkah berikutnya itu adalah menjumlahkan untuk setiap kelompok umur. Di Papua juga kita lakukan sama seperti itu. Nah, kemudian ini sudah diketahui ya, total death actually register. Kemudian
Selanjutnya kita hitung rasio. Rasio adalah observed dibagi dengan expected-nya. Jadi pembagian antara untuk Jogja ini 28 dan 02 dibagi dengan 33172 ya. Dapatlah 0,85. Kemudian untuk Papua itu 16087 dibagi dengan 10168 dapatlah 9,2. Nampaknya kalau untuk standardize itu polanya sama ya. Jadi pada akhirnya lebih kecil untuk Provinsi DI Yogyakarta dibanding dengan Papua. Kalau kita kembali lihat yang direct tadi, Jogja itu dapatnya 4,16, sementara di indirect ini kita dapat 4,85. Kemudian di Papua yang direct tadi 8,14 dan di indirect dapat 9,02. Tapi secara pola sama ya, lebih tinggi Papua dibanding dengan Jogja. Kemudian tentang standarisasi CFR ya tadi untuk 3 negara yang India, Swedia dan Filipina, di mana kita di sini sudah mengetahui tingkat fertilitas kelompok umurnya. Di sini sudah diketahui. Kemudian kita ada data pembanding yaitu jumlah penduduk perempuan Swedia menurut kelompok umur 15 sampai 49. Ini kebetulan jumlahnya 1 juta. Nah, langkah pertama itu adalah kita mengalihkan antara tingkat fertilitas dari penduduknya dikali dengan jumlah penduduk Swedia ini. Ini dilakukan untuk India, kemudian untuk Swedia juga kita lakukan hal yang sama, ya. Dan untuk Filipina juga kita lakukan hal yang sama. Kemudian lakukan hal yang sama seterusnya untuk tiap-tiap kelompok umur, ya, di sini. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita menjumlahkan dari ke-7 kelompok umur tersebut, ya, dari penduduk 15 sampai 49. Kita lakukan juga untuk Swedia dan kita lakukan juga untuk Filipina. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita membagikan hasil pada langkah kedua tadi dibagi dengan jumlah total penduduk perempuan Swedia 15,49 dikalikan dengan 1000. Nah, jadi di sini angkanya sama ya karena hanya dibagikan dengan 1000 ya pada akhirnya. Jadi ini didapat untuk India dapat 166,87, untuk Swedia dapat 77,836 dan untuk Filipina dapat 165,985. Jadi kalau kita lihat di sini standardized CFR antara Filipina dan India ya itu hampir mirip ya. Sementara untuk Swedia memang karena di Eropa itu tingkat fertilitasnya memang rendah, jadi memang dia lebih rendah dibanding India dan Filipina. Nah, kalau kita lihat dari pola TFR-nya itu sendiri, dari sini kan kita bisa langsung melihat TFR-nya ya. Ini TFR-nya kan cuma tinggal penjumlahan ini dikalikan dengan 5 ya dibagi dengan 1000 karena ini angka TFR, angka SFR dalam ribuan. Nah, didapat kalau India itu dapat 5,996, kemudian Swedia itu 2,8384 dan Filipina itu dapat 6,25915. Ini masih tinggi sekali ya. Nah, jadi kalau kita melihat CFR dengan TFR-nya itu ternyata polanya sama ya, bahwa Swedia itu memang fertilitasnya rendah ya, ditinjau dari TFR maupun ditinjau dari CFR. Kemudian selanjutnya kita bicara tentang standarisasi semuanya ya, yang fertilitas khususnya ada SBR, kemudian ada SABR ya. Nah, kalau dari data yang ada ini misalnya, ini pertama kita mengetahui data-data yang diketahui adalah kita punya data ini. Nah, dari data di sini ada jumlah penduduk wanita di negara A untuk kelompok umur. Kemudian jumlah penduduk wanita di negara B untuk kelompok umur 1549. Kemudian jumlah kelahiran dari wanita kelompok umur yang bersesuaian. Kemudian
Untuk negara B juga ini ada jumlah kelahiran dalam ribuan dari wanita yang bersesuaian. Jadi ini 107 inilah jumlah kelahiran dari sejumlah wanita di sini. Nah, dari sini kita dapat menghitung indikator banyak indikator turunannya ya. Jadi dari situ pertama kita bisa menghitung ASFR ya. ASFR itu adalah pembagian, kalau di sini adalah kelahirannya dibagi dengan jumlah wanitanya dikali dengan 1000. Nah, ini ASFR dalam ribuan ya. Nah, untuk kelompok umur yang lain juga dilakukan hal yang sama ya. Dan untuk negara B juga bisa kita lakukan juga penghitungan ASFR-nya ya. Untuk negara B ini 107 dibagi 1271 kali 1000, kemudian untuk kelompok umur berikutnya juga kita hitung dan seterusnya, sehingga dari sini kita bisa mendapatkan indikator ASFR. Nantinya kita akan bisa menghitung indikator TFR. Nah, kemudian untuk penghitungan-penghitungan yang indikator-indikator standarisasi tadi, ini kita bisa mengalihkan antara ASFR dari negara B dikalikan dengan jumlah wanita dari negara A untuk kelompok umur, tiap-tiap kelompok umur. Nah, kemudian kita lakukan di kelompok umur berikutnya, dan seterusnya ya, semua. Dan kemudian untuk sebaliknya, kita juga mengalihkan ini ASFR negara A dikali dengan jumlah penduduk negara B. Nanti akan kita gunakan untuk penghitungan indikator yang terkait dengan standarisasi. Nah, kemudian ketika kita bicara SAABR, itu ada weight ya, untuk tiap-tiap kelompok umur, di mana kalau dari 7 kelompok umur I sama dengan 1 sampai dengan 7, ini yang ada penimbangnya lah untuk I sama dengan 1 sampai 6, yaitu 1, 7, 7, 6, 4, 1. Nah, dari sini kita kemudian kita bisa mengalihkan antara weighting dengan indikatornya itu, weighting dengan jumlah wanitanya maksudnya, ini yang nanti digunakan untuk menghitung SABR ya, untuk tiap-tiap kelompok umur. Nah, untuk kelompok umur 45-49 itu tidak ada bobotnya ya, sehingga kita bisa pasang 0 di sini. Nah, begitu juga untuk yang B ya, kita bisa negara B, kita bisa hitung perkalian antara weightingnya dikalikan dengan jumlah populasi penduduk perempuan di negara B tiap-tiap kelompok umur. Nah, kemudian berbekal dari data jumlah penduduk keseluruhan untuk negara A, yaitu 439 juta, dan negara B 34.700.000, maka kita bisa menghitung indikator CBR, GFR, SABR, kemudian TFR, kemudian SBR ya, SBR baik langsung maupun tidak langsung. Yang pertama indikator yang paling sederhana adalah CBR ya. CBR untuk negara A, yaitu kita bisa menghitung. Jadi CBR dari negara A itu sendiri, karena ini kan dalam ribuan ya, total jumlahnya di sini 17.275 dikali 1000 dibagi dengan jumlah penduduknya, kemudian dikali dengan 1000 lagi. Nah, kalau ini 1000 itu kan karena di sini memang dalam ribuan gitu ya. Nah, jadi interpretasinya adalah bahwa di negara A itu ada 39 kelahiran per 1000 penduduk gitu ya. Kemudian di negara B, kalau di negara B ini diperoleh dari sini ya, dikali ke 1000 dibagi dengan jumlah penduduk di negara B. Jadi interpretasinya adalah terdapat 35 kelahiran per 1000 penduduk di negara B. Adapun untuk GFR itu pembagian antara jumlah kelahiran dibagi dengan jumlah wanita 1549 kali 1000. Ini tidak perlu dibagi 1000 dua-duanya ya, dikali 1000, karena memang dua-duanya ukurannya sama, ini dalam ribuan dan ini dalam ribuan. Sehingga dapatlah GFR 178,35, artinya terdapat 178 kelahiran per 1000 penduduk wanita umur 1549 di negara A. Dan di negara B dapat 160. Kemudian selanjutnya TFR ya. TFR itu sebenarnya tadi dari sini saja sudah bisa kita hitung. Ini negara A itu dapat 5 dikalikan dari jumlah ASFR ini dikali dengan 1000 ya. Dikali dengan 1000.
dapat 5,74, kemudian TFR untuk B itu dapat 5,07. Kemudian SABR, ya. SABR ini hitungannya dari sini ya. Jadi ini diperoleh dari ini ya. SABR untuk negara A itu adalah penjumlahan dari penimbang dikalikan dengan jumlah wanita di negara A, tadi dilakukan sesuai dengan kelompok umurnya, dibagi dengan jumlah kelahiran ya untuk di negara A dikalikan dengan 1000. Dapatlah 43,9, sementara untuk negara B dapat sebesar 38,8. Kemudian untuk standarisasi langsung untuk negara B ya, ini diperoleh dari sini ya. Ini adalah pembagian dari ini ya, perkalian antara tadi ASFR di sini dikali dengan jumlah penduduk wanita di negara A ya. Kemudian dibagi dengan jumlah penduduk total untuk negara A ya, dikali dengan 1000. Dapatlah sekian. Kemudian untuk yang tidak langsung itu diperoleh dari sini ya, dibagi dengan jumlah kelahiran di negara B dikali 1000. Nah, dengan cara yang sama untuk negara A juga kita bisa mendapatkannya ya di sini. Kemudian yang tidak langsungnya kita dapat dari sini ya, dibagi dengan jumlah kelahiran di negara A. Ya, demikian penghitungan-penghitungan dalam versi Excel-nya, semoga membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.